Indonesia memiliki potensi sumber daya air terbesar kelima di dunia, yakni sekitar 3.900 miliar kubik per tahun. Namun tata kelolanya belum dilakukan secara optimal. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan tata kelola air adalah dengan membangun sebuah proyek yang bernama Improving Water Sector Management and Development. Proyek ini membidani dua kegiatan besar, yakni Country Water Assessment, yang diharapkan dapat melahirkan berbagai kebijakan dalam tata kelola air di Indonesia. Kemudian, melahirkan Indonesia Water Learning Week. Kegiatan Water Learning Week telah lama dilaksanakan di berbagai negara. Sedangkan di Indonesia, kegiatan Water Learning Week baru kali pertama dilakukan. Water Learning Week yang digelar di Indonesia memilih tema besar, yaitu ketahanan air, pangan, dan energi Nexus. Pada saat ini, Indonesia akan menghadapi krisis di bidang air, pangan, dan energi. Untuk menjawabnya, kita harus membangun keselarasan bertindak dan ekosistem berpikir dalam tata kelola air di Indonesia yang erat kaitannya dengan pangan serta energi. Indonesia Water Learning Week yang merupakan salah satu bagian dari Country Water Assessment dirancang sebagai media agar berbagai pihak dapat melakukan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran juga mengenai isu-isu penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya air. Dalam kerangka pikir yang kita tangkap dalam konteks Nexus, air, pangan, energi. Pada tanggal 24 sampai 26 November tahun 2014, telah diselenggarakan kegiatan Indonesia Water Learning Week di Hotel Sultan, Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Infrastruktur Pengembangan Wilayah. Acara selama 3 hari ini diisi dengan serangkaian kegiatan, dimulai oleh Insinyur Joko Kirmanto sebagai pembicara utama. Ibu-ibu dan bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, cadangan air per kapita kita 16.600 meter kubik per kapita per tahun. Ini juga suatu jumlah yang luar biasa besarnya. Sayangnya tidak merata, tidak ada lokasi dan waktu. Jadi air yang banyak itu banyak yang di Jawa, banyak yang Kalimantan, tapi kurang di NTT misalnya. Dari segi waktu juga tidak merata. Air itu turun hanya beberapa bulan dalam waktu 1 tahun. Inilah tantangan pada para ahli sumber daya air, bagaimana kita mengatasi itu. Harapan saya pertemuan hari ini dan beberapa hari kemudian itu bisa mengumpulkan data masalah issues yang nanti bisa dibawa ke dalam Indonesia International Water Week tahun 2015. Kegiatan inti tersebut menempuh 12 sesi kegiatan, yakni sesi pertama, Country Water Assessment, membahas evaluasi kondisi air nasional sebagai dasar merumuskan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan air di Indonesia. Sesi kedua, Regional Country Water Assessment atau evaluasi kondisi air wilayah.
Water Energy Food Nexus, Reducing Demand for Water, atau mengurangi permintaan akan air. Sesi keempat, Making Better Use of Existing Infrastructure, atau menjadikan pemanfaatan infrastruktur yang ada menjadi lebih baik. Sesi kelima, Financing Infrastructure and Non-Infrastructure, atau pembiayaan infrastruktur dan non-infrastruktur. Sesi keenam, Actors in Water Management, atau aktor dalam pengelolaan sumber daya air. Sesi ketujuh, Water Quality and Restoring Ecosystems, atau kualitas air dan pemulihan ekosistem. Sesi kedelapan, Flood Management, atau pengelolaan banjir. Sesi kesembilan, Multi and Bilateral Funding Partnerships for Water Security, atau kemitraan pembiayaan multi dan bilateral untuk ketahanan air. Sesi ke-10, Developing New Water Infrastructure, atau pengembangan infrastruktur air yang baru. Sesi ke-11, Institutional Aspect of Water Resources Management, atau aspek kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air. Sesi 12, Diskusi dan kunjungan lapangan untuk jurnalis. Perhelatan diskusi permasalahan air di Indonesia ini juga diisi dengan beberapa talk show. Pada hari pertama, digelar talk show yang dipandu oleh Prita Laura Metro TV. Semua pihak ini perlu untuk ikut kerjasama mengatasi permasalahan air. Masalah air ini menyangkut masalah perilaku. Masyarakat di daerah hulu itu adalah sebagai seller, sebagai penjual jasa lingkungan. Jadi jangan sampai kita menganggap isu air itu hanya isu air di Jawa, tapi isu air sudah merambah sekarang ke berbagai pelosok-pelosok. Dari sisi institusi itu sebetulnya sudah lengkap lah. Belum ada sinergi itu baru dalam program loh ya. Dan pada hari kedua, diadakan talk show yang disiarkan secara live oleh Radio Pro 3 FM. Disiarkan langsung dari Forum Hotel Sultan Jakarta Kehutanan yang mulia dulu. Talk show ini dipandu oleh Rani Indira. Perlu koordinasi vertikal antara pusat, kapasitasnya tidak, mau coveragenya rendah. Tetapi itu Setiap pergantian sesi juga digelar Digital Expo yang menyajikan berbagai film yang bertema tentang air, pangan, dan energi. Film yang dipertontonkan adalah karya berbagai lembaga, perusahaan, dan instansi. And the fifth dimension is building resilient communities to reduce risk from natural disasters related to water. Inti kegiatan Indonesia Water Learning Week tahun 2014 meliputi: pertama, mendiskusikan hasil Country Water Assessment di Indonesia. Kedua, melakukan dialog kebijakan tentang prioritas dalam meningkatkan perencanaan dan pengembangan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup. Ketiga, melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman serta pembelajaran kepada para pihak mengenai neksus air, pangan, dan energi. Keempat, memformulasikan rekomendasi untuk mengatasi ketahanan air, pangan, dan energi sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan nasional. Yang terakhir, memberikan masukan untuk Indonesia International Water Week yang akan diselenggarakan pada tahun 2015. Sebelum penutupan acara, digelar satu sesi, yakni sesi rekomendasi dari ke-12 sesi yang sudah dilaksanakan. Kami semua kita sudah mengkonklusikan ada beberapa yang sudah disampaikan, ada 15 poin. Puncak acara Indonesia Water Learning Week tahun 2014
ditutup oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki. Izinkan saya untuk mengumumkan pemenang Digital Expo, ya sebetulnya bukan pemenang tapi ini sebagai apresiasi dari panitia. Pemenang yang kami berikan adalah, kalau dari partisipasi peserta memilih adalah Cita Citarum yang diproduksi oleh Bappenas. Kemudian Story from Lampung, di mana ada sebuah film partisipasi masyarakat dalam mengelola sendiri air itu sendiri. Tadi banyak rekomendasinya kan pengelolaan sumber daya air. Is there any new recommendation? Saya merasakan, mohon maaf, ya pasti sekitar itu saja. Kita ingin mendapatkan rekomendasi yang baru yang bisa kita kerjakan. Not just for the knowledge, but for the job to be implemented in the field, so this water can be beneficial for the welfare of the people. Together, close this discussion. Thank you very much.